A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini ya. Belajar bersama tentang suami istri. Yang namanya suami istri itu harus kompak. Bukan hanya mengurus rumah tangga, tapi juga harus kompak dalam hal melakukan atau menjauhkan berbagai dosa-dosa yang bisa membahayakan baik itu bagi suami ataupun bagi istri yang tanpa kita sadari. Dan ya mohon maaf sebelumnya mungkin ini sudah banyak kita lakukan ya dan kita merasa ini baik-baik aja. Ya mudah-mudahan dengan nonton Islam itu Indah ini hari ini kita sama-sama paham yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati. Suami istri terjebak dalam dosa ini. Dosa apa tuh? Ini yang kita mau bahas hari ini. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan drama parodi istri yang selalu merasa mual ketika melihat suaminya. Mual lihat suami tapi dipilih. Ini dia tayangannya nih. Apa? Kenapa sih? Tiap lihat abang neng mual-mual pengen muntah terus. Kok gitu? Coba abang ngaca deh. Apa? Muka abang? Bruh. Tuh kan sama kayak yang neng rasain. Iya Neng, pengen muntah. Ini kejadian lucu ya. Kalau misalnya kita bahas bukan hari ini, bukan itu ya. Tapi kita berbicara masalah tentang dosa lisan ya. Dosa lisan ini ya kadang-kadang yang kita lakukan tanpa sengaja kepada pasangan kita. Tidak menjaga perkataan. Hingga kadang menyinggung yang namanya hati suami atau mungkin juga hati istri. Ini bisa menjadi dosa atau enggak nih ya. Yang jarang kita sadari oleh pasangan dari masing-masing nih ya. Benarkah dosa lisan ini malah bisa menjadi awal perusak dari rumah tangga? Coba kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Ya, izin Abi, izin Umah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu wal yaumil akhir falyaqul auliyasmut, berkata baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Hati-hati, di mulut itu adalah ibaratnya isi hati seseorang akan terdengar, akan ketahuan lewat ucapan yang keluar dari mulutnya. Hati Allah yang awasi, tapi mulut diawasi para malaikat, akan dicatat. Mungkin ketika di hati kita nggak terlalu suka, itu nggak tercatat. Tapi ketika dilampiaskan lewat ucapan akan jadi catatan. Nah, hati-hati nih, jikalau suami istri awal terbukanya dosa yang membahayakan rumah tangga, salah satunya adalah dosa lisan. Kenapa? Ketika ini ada tiga kan tidak boleh menyakiti, melukai dan mengambil hak seseorang. Melukai tubuhnya, menyakiti perasaannya. Yang dikhawatirkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut dari seseorang baik itu suami maupun istri, itu sangat membahayakan rumah tangga. Kalau laki-laki bisa terjadi talak. Sekali lagi nauzubillah. Jadi talak satu apabila suami menyakiti hati istrinya. Jadi pukulan itu bukan pukulan tangan tapi pukulan kata-kata. Jangan sampai kata-kata kita yang terucap itu keluar kata-kata yang menyakiti hati perasaan istri sehingga lebih sakit dibanding dipukul. Apa itu? Ejekan, ledekan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan panggil istri atau panggil seseorang dengan panggilan yang mereka tidak sukai. Nah, kepada orang lain pun tidak boleh, apalagi terhadap pasangan. Hati-hati loh. Berbohong saking hebatnya nih. Berbohong yang diperbolehkan untuk kemesraan rumah tangga. Oh enak sekali, padahal nggak enak.
Karena kenapa? Jujur pada tempatnya. Sekali lagi jujur pada tempatnya. Nah yang lebih parah lagi kalau istri ini yang melakukannya. Kalau suami tadi bisa menyebabkan talak. Kalau istri bisa menyebabkan yang terjadinya namanya nuzuz. Bahkan kata Nabi yang paling banyak di neraka adalah wanita. Disebabkan menyakiti hati suaminya lewat lidahnya. Lisannya hati-hati. Istri nih lagi nonton nih. Cobalah ya hargailah suami, kata-katanya jangan terlalu besar, hati-hati tidak boleh suara wanita lebih besar daripada suara suami. Kecuali kalau pakai mic ya. Kecuali kalau pakai mic, nggak mungkin lah pasti suara mic itu lebih besar. Atau maaf saya pinjam kata-kata ini, mungkin suaminya agak kurang pendengaran sehingga istri harus berteriak di depan suami. Namun ekspresinya tetap sopan. Kakak. Contoh. Kakak. Jadi ekspresinya tetap kakak. Cuma besar. Agak susah ya. Ya, yang cocok praktekan ini istrinya Habib sih. Kartika Putri. Kartika. Anda gak ikut-ikutan? Iya. Lagi nonton ya. Lagi nonton. Ya kalau itu bisa praktekan kan ya. Mbak Kartika luar biasa. Nah seperti ini, mohon maaf. Jadi ada memang perawatakannya seperti itu. Kayak orang di Makassar kan, suku saya kan agak besar suaranya. Kan tinggalnya di pinggir laut. Jadi pasti melawan ombak, berteriak-teriak. Ya artinya kita, sukunya. Pernah datang loh, tim Islam itu datang, itu orang bertengkar di samping. Enggak, dia lagi ngobrol. Iya benar. Ada saya waktu itu ya. Penyebab masuknya banyak neraka wanita disebabkan karena mulutnya, pakaiannya, dan mohon maaf tidak ada rasa syukur. Terakhir, hati-hati, mungkin suami istri masih bisa menerima dan memahami. Yang paling bahaya kalau ada keluarga di sekitarnya yang tidak bisa menerima kalau suami ataupun istri atau pasangannya itu berkata kasar atau menyebabkan kata-kata yang melukai perasaan. Mungkin kita bisa maafkan, tapi bagaimana dengan keluarga kita? Belum tentu bisa menerima. Maka bisa jadi terjadinya putus silaturahmi. Nauzubillah min zalik. Tapi yang jelas ini ya, buat jamaah yang ada di rumah nih, yang namanya pukulan itu nggak selalu dari tangan ya, atau mungkin tendangan itu nggak selalu dari kaki, tapi itu bisa dilakukan dengan kata-kata. Nah ini yang membuat jadi dosa satu sama lain antara suami dan istri. Itu jadi catatan dari Ustadz Maulana luar biasa nih, Masya Allah. Nah sekarang lanjut lagi nih, katanya ada dosa selanjutnya ya, yang seiring terjadi dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang nih, suami atau istri ini jarang menyadari, yaitu ya kadang-kadang kita bicara masa terbuka sama sahabat tuh biasa. Tapi kadang-kadang terbukanya itu kelewatan ya. Cerita mengenai nafkah batin. Dan katanya ini adalah seburuk-buruk manusia di hari kiamat nanti. Nah kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya nih. Ini Dari ceritanya vulgar nih. Iya vulgar nih.